Halo Sobat KPR, di episode ini materinya tentang developer properti. Jadi buat Sobat KPR yang lagi mau beli properti, terutama di developer, wajib nonton video ini sampai habis ya, supaya nggak terjebak di kenakalan developernya. Oke? Nah, sekadar catatan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN itu mencatat bahwa sejak tahun 2017 hingga pertengahan Desember 2022 yang lalu, pengaduan konsumen itu didominasi oleh sektor keuangan, e-commerce, dan perumahan. Nah, jadi masalah perumahan ternyata masuk di top 3 dari yang paling sering diadukan konsumen. Oke, kenakalan yang pertama. Di saat mau bayar tanda jadi atau mulai cicil DP, cuma dikasih kwitansi tanpa ada PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli. Padahal, untuk PPJB itu sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur, yaitu di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021. Sedikit mengutip dari peraturan tersebut, di pasal 22E disebutkan bahwa pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB pada saat pemasaran. Artinya, pihak developer sudah harus mulai menjelaskan mengenai isi dari PPJB saat aktivitas pemasaran atau penawaran dilakukan. Jadi, kalau ketemu nih sama developer yang belaga nggak tahu soal PPJB, mungkin ada baiknya kamu beralih ke developer lain ya. Loh, kok gitu Pak? Memangnya kenapa kalau tidak ada PPJB? Hak kamu sebagai konsumen jadi tidak jelas ya posisi hukumnya. Karena belum ada kesepakatan aturan main mengenai uang yang kamu bayarkan ke developer. Misal nih, kamu mau batalin karena ternyata kualitas bangunan rumahnya jelek. Nah, gimana nasib uang DP yang sudah kamu bayarkan? Atau misal tidak bisa mendapat persetujuan dari bank karena posisi rumah misalnya nih dekat dengan kuburan atau sutet. Sutet itu saluran udara tegangan tinggi ya. Nah, gimana juga nasib uangmu yang sudah dibayarin ke developer? Ini kan kondisi kasusnya jadi batal transaksi bukan karena kemauan kamu ya. Atau nih, misal nanti developernya telat bangun rumah. Maka konsekuensinya apa nih? Padahal kan kamu udah mulai bayar cicilan KPR, dan di sisi lain kamu berharap bisa segera menempati rumah tersebut karena tidak mau biaya bulanan tuh jadi double antara bayar cicilan KPR sama bayar kontrakan rumah. Nah, jadi yang namanya PPJB itu sebegitu pentingnya ya. Itu barusan hanya sedikit contoh mengenai hal-hal yang perlu diatur di dalam PPJB. Kalau versi lengkapnya, ya banyak banget sih yang perlu diatur dan disepakati antara pembeli dan penjual. Jadi, jangan sepelekan masalah PPJB ya. Karena tanpanya, kamu bisa mengalami kerugian yang tidak sedikit karena posisi hukummu yang lemah. Nah, sebelum kita masuk ke kenakalan berikutnya, buat kamu yang suka sama topik bahasan video ini, jangan lupa klik like dan share ya ke teman-teman yang membutuhkan. Sekarang kita masuk ke kenakalan yang kedua. Ini contoh yang sering terjadi di lapangan, yaitu si sales developer tidak kooperatif saat kita menanyakan mengenai masalah perizinan dari proyek developer tersebut. Dalam kebanyakan kasus, kejadiannya begini. Si sales developer akan cenderung jawab bahwa semua izin udah beres kok, dijamin aman secara legal. Nah, tetapi saat kita minta untuk diperlihatkan dokumen perizinan tersebut, biasanya mereka akan beralasan bahwa ini bukan hal yang lazim diminta sama konsumen. Buat apa mau lihat dokumen tersebut? Emangnya tidak percaya ya sama saya? Dan lain sebagainya. Nah, balik lagi nih kita ke peraturan pemerintah yang tadi. Sebenarnya ada diatur juga mengenai hal-hal yang boleh diketahui oleh konsumen sebelum dilakukannya penandatanganan PPJB. Misal, untuk melihat kopi sertifikat untuk memastikan status kepemilikan oleh developer yang bersangkutan atau statusnya jangan-jangan kerjasama dengan pihak lain seandainya lahan tersebut masih atas nama pihak lain. Hal ini sangat penting
Karena diatur oleh peraturan tersebut di pasal 22C, sehingga terdapat kepastian tentang peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan rumah atau rumah susun, dan jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjamin. Jadi jelas ya, udah ada regulasinya. Kita punya hak kok untuk nanyain hal-hal seputar sertifikat dan perizinan. Oke, kita masuk ke kenakalan berikutnya ya. Ini memang bukan hal yang sering terjadi, tapi harus waspada ya, karena dampaknya bisa bikin pusing 7 keliling. Ada kejadian, si sales developer sering cari-cari alasan biar kita nggak lihat langsung ke lokasi unit rumah yang kita beli. Nah, kalau udah begini, mesti waspada ya. Jangan-jangan ada yang salah nih. Kalau dari curhatan Sobat KPR, setidaknya ada 2 kejadian yang menurut saya cukup fatal. Yang pertama adalah kasus rumah inden. Sebenarnya si customer ini sudah beberapa kali minta nih ke sales developer supaya bisa lihat lokasi calon rumahnya. Meskipun rumahnya belum terbangun, tapi dia pengen tahu nih lokasinya kayak gimana sih, kemana dan sebagainya gitu. Tetapi alasannya memang terdengar logis ya, seperti belum ada akses jalan, lagi ada pembangunan saluran air dan sebagainya gitu. Tapi saya sarankan sebaiknya kamu usahain banget untuk lihat lokasi calon rumahmu ya. Nah, lanjut lagi ya ceritanya. Nah, akhirnya si customer ini oke, dan proses transaksi berlanjut, akad KPR, lalu lanjut bayar cicilan yang sudah berjalan beberapa bulan, baru rumahnya jadi. Nah, pas rumahnya jadi, akhirnya kan bisa dilihat ya. Karena memang dari developer kan sekalian mau serah terima rumah juga. Nah, disinilah ketemu masalahnya. Ternyata di lokasi rumahnya itu yang dibangun, itu jaraknya tuh cuma sekitar 5 atau 6 meter dari kabel listrik tegangan tinggi. Nah, ngelihat kondisi kayak gitu kan, waduh, udah jelas deh, konsumen langsung, aduh, keberatan banget lah gitu. Karena jarak sutet yang sangat dekat tersebut tentunya ada kemungkinan memberi dampak pada kesehatan kita. Jadilah kondisi ini bermasalah, karena memang sudah pasti si customer nggak mau tinggal di rumah tersebut. Untuk kasus seperti ini, kemungkinan nih bisa lanjut jadi sengketa hukum nih. Karena di satu sisi, developer kan udah terima pembayaran nih atas unit rumah tersebut. Tentu posisinya jadi, ya quote-unquote ya, lebih di atas angin gitu. Dia ngerasa posisinya lebih kuat gitu. Nah, jadi waspada ya, hati-hati. Nah, contoh kasus berikutnya ini adalah ternyata di dekat rumah yang dibeli itu hanya berjarak sekitar 5 meter dari dinding komplek. Ternyata berbatasan dengan kuburan. Nah, kondisi ini sebenarnya kurang ideal ya, karena sebenarnya lokasi dekat kuburan itu cukup dihindari oleh beberapa bank. Jadi, misalkan nanti sudah mau masuk ke bunga floating dan mau cari bank lain untuk take over KPR, supaya bisa dapat bunga yang lebih murah, maka pilihan banknya pun bisa jadi akan agak terbatas ya. Berangkat dari pengalaman kasus-kasus tersebut, ada baiknya teman-teman buka mata lebar-lebar pas lagi survei gitu. Gitu, mesti dilihatin bener-bener itu lokasi perumahan developer yang teman-teman incer, itu jangan sampai salah pilih. Nah, oke, sekarang kita lanjut masuk ke kenakalan yang keempat. Ini termasuk yang paling sering terjadi, yaitu janji manis soal biaya. Contohnya, cukup bayar sekian, maka semua biaya sudah all in, udah beres. Nah, untuk kondisi ini sebenarnya ada yang beneran, tapi ada juga yang ngibul gitu. Cuma yang ngibulin ini dia cuma pakai sekadar sebagai bahasa promosi. Nah, terus buat bedainnya gimana, Pak? Ini sih gampang. Tinggal minta developernya untuk bikin pernyataan secara tertulis soal hal tersebut. Atau alternatifnya, masalah biaya tersebut dicantumkan saja di dalam PPJB. Kalau developernya berani, maka ya berarti ya itu benar, biayanya hanya akan sekian. Tapi kalau developernya A, I, U, A, I, jawabannya belibet kesana kemari, nah, maka minta aja deh dibantu berikan rincian biaya yang perlu disiapin. Misalnya nih, biaya pajak BPHTB, biaya notaris, biaya KPR, dan sebagainya.
Ya biar lebih jelas ya kondisinya. Karena kan lebih baik tahu dan bisa bersiap-siap daripada nggak tahu dan berandai-andai. Jadi hati-hati ya sama bahasa promosi. Karena kalau kamu nggak siap untuk keluarin biaya yang lebih gede dari yang disebutkan di bahasa promosi tersebut, ya ada kemungkinan kamu akan rugi. Karena uang Anda jadi itu jadi hangus. Karena kamu tidak bisa menyelesaikan transaksi pembelian properti tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke kenakalan yang terakhir. Waspada ya kalau ketemu sales developer yang apa-apa serba bisa. Contoh, slip checking buruk, bisa dibantu. Nah, dokumen slip gaji, bisa dibantu. Berkas keuangan, bisa dibantu. Atau bahkan ada yang bisa buatin surat cerai. Nih, hati-hati ya. Ini seringnya cuma kasih janji manis doang. Realitanya, mereka sebenarnya nggak bisa bantu gimana-gimana. Oh iya, sama. Kalau ada yang nyaranin untuk gunain dokumen palsu, hati-hati banget ya. Baiknya dihindari ya. Karena pemalsuan itu udah masuk ke ranah hukum pidana. Ujungnya bisa dipenjara. Jadi, kalau bank aja mereka mau tipu, apa jaminannya mereka nggak nipu kamu? Demikian ulasan episode kali ini tentang developer nakal. Semoga bisa memberi manfaat ya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, silakan subscribe untuk bisa dapetin video bermanfaat lainnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!